Violet, come here. Halo para sobat Acung, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film kali ini berjudul Life After Fighting yang dirilis pada tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat seorang pelatih kedua cabang bela diri itu yang bernama Alex dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Samantha. Ternyata kedatangan Samantha ke sasana bela diri Alex tidak lain ingin mendaftarkan anaknya yang bernama Terry untuk ikut latihan. Perfect. You get changed. Singkat cerita, seusai latihan, Samantha yang berkeringat karena ikut juga latihan bersama Alex dihampiri oleh mantan suaminya yang bernama Travis. Tampaknya Travis seperti tak menyukai Alex karena dia masih menyayangi mantan istrinya itu. Fuck no. I'm done with it. Hari demi hari Alex jalani dengan penuh latih dan semangat karena kita bisa lihat semua murid dari Alex sangat bahagia menjalani latihan bersama Alex. Hingga di suatu hari Samantha yang menyukai Alex mengajaknya untuk makan malam. Pada kesempatan itulah Alex menceritakan kalau dia kini sudah pensiun dari pertandingan kejuaraan. Alex yang telah beberapa kali melakukan operasi sampai-sampai sebagian tubuhnya pernah dipen merasa tak sanggup lagi untuk bertanding. Sampai-sampai di pertarungan yang terakhirnya Alex sengaja mengalah dari lawannya. Be really frustrating. You just had Terry with Victor? Seusai makan malam, dari kejauhan Travis terlihat marah karena melihat Samantha baru saja makan malam berdua dengan Alex. Dia pun berencana akan memberi pelajaran pada Alex agar tak mendekati Samantha lagi. Di keesokan harinya, Travis dan rekannya yang bernama Milan menghampiri Alex dan mengajaknya untuk berbicara di hadapan Alex. Dengan lantang, Travis meminta Alex agar tak mendekati mantan istrinya lagi. Tak mau keributan terjadi di tempat itu, Alex pun lebih memilih mengalah dan meminta maaf. Tapi alih-alih segera pergi dari sana, Milan malah memukul Alex. Meskipun Milan melancarkan serangan dari berbagai penjuru mata angin, Alex yang hebat bisa menepis semua itu dan memenangkan pertarungan di hadapan mereka berdua. Alex yang emosi pun sontak memperingati Milan dan Travis agar segera pergi dari sana. Merasa tak enak dengan kejadian tadi siang, Samantha pun pergi ke kediaman Alex menceritakan keluh kesahnya tentang Travis. Ternyata Travis seringkali melakukan KDRT sampai-sampai berani menyiksa anaknya sendiri. Atas hal itulah Samantha memutuskan untuk bercerai dengan Travis dan lebih memilih membesarkan anaknya sendirian. Sejak saat itu Samantha dan Alex mulai dekat sampai-sampai Samantha membawa Terry ke kediaman Alex. What? A week before my last. Hingga di suatu hari Alex mendapat dua orang murid baru yang bernama Fredo dan Freddy. Melihat mereka berdua yang arogan dalam menjalani latihan, Alex pun menegur dan menyuruh mereka untuk pergi. Fredo yang tak terima dengan peringatan itu langsung menyuruh Freddy untuk melawan Alex. Dalam pertarungan tersebut, Freddy yang juga ahli dalam bela diri dapat membuat Alex sedikit kewalahan. Tapi tentu saja Alex yang pandai bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Fredo yang tak terima dengan kekalahan Freddy langsung mengajak Alex untuk bertarung hingga mati. Beruntung sebelum hal itu terjadi, rekan Alex yang bernama Juliet ini telah menghubungi kantor polisi, membuat Fredo dan Freddy segera pergi dari sana.
1 bulan kemudian, Alex yang baru tiba di tempat latihan memberikan kedua anak Juliet uang untuk membeli es krim kesukaan mereka. Tak lama dari itu, saat kedua anak Juliet akan kembali ke tempat latihan, tak terduga mereka diculik oleh seseorang. Mengetahui anaknya telah diculik, Juliet pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian agar diselidiki lebih lanjut. Tapi setelah 1 minggu berselang, Juliet belum juga mendapat kabar tentang anaknya. Ternyata kedua anak Juliet bersama anak-anak yang lain dikurung oleh seseorang yang akan menjual mereka. Saking kejamnya orang itu, sesekali menyakiti mereka yang selalu merengek ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. What are your names? Violet. Di waktu yang bersamaan, seperti biasanya setiap 1 minggu sekali, Samantha mengizinkan Terry untuk menginap di rumah Travis. Di hadapan Samantha, Travis yang tahu kabar tentang hilangnya kedua anak Juliet ikut prihatin atas semua itu. To be a family again, that's okay. Yeah, that's not gonna happen. How the fuck did that happen? Hey, take care. Merasa kalau Travis dalang di balik semua ini, Alex meminta bantuan temannya yang seorang kepala polisi bernama Samuel. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata Travis merupakan mantan pasukan khusus yang hebat dan belum pernah melakukan pelanggaran. Tetapi Alex tetap merasa ada hal yang janggal dan ia berniat untuk menyelesaikan kasus ini sendirian. Yeah, it's been over 2 weeks now. I'm treating it as a suicide attempt. Suatu hari saat Alex sedang melatih, seperti biasa Alex dihampiri oleh musuh yang sering datang bernama Aryo. Tanpa diduga, maksud kedatangan Aryo ke sana tak lain dan tak bukan karena ingin mengajak Alex duel. Ternyata Aryo tahu kalau saat pertandingan terakhir Alex sengaja mengalah. Atas hal itulah Aryo meminta Alex untuk serius bertarung agar dia tak penasaran lagi dengan Alex. Don't even know what for. I just need the feeling cause I know I flow. I got I am just a man with a weapon. I'm dangerous with my hands and my reputation. Pertarungan kedua ahli bela diri itu tampak sengit. Beberapa kali Aryo melancarkan pukulan dan tendangan telak tepat mengenai Alex. Tapi tentu saja Alex yang kuat mencari berbagai cara agar bisa mengembalikan keadaan hingga pada akhirnya bisa memenangkan pertarungan. Last dance, hands up, all that I can't do no half-heart fears, but you're meant to pretend that you never had the chance to play. Brands of weapons and you to this you can say. The last dance, hands up, can't be no hands up. Beberapa waktu kemudian saat Samantha akan menjemput Terry kembali dan menghubungi Travis, Samantha yang tak bisa menghubungi Travis pun dan tak kunjung mendapat kabar darinya berniat untuk pergi ke kediaman Travis. Setibanya di lokasi, Samantha yang tak bertemu dengan Travis segera mencari pria itu di sekitaran rumahnya dan secara mengejutkan Samantha menemukan para anak kecil bersama kedua anak Juliet yang terkurung di suatu ruangan. Sontak Samantha pun segera mengirim pesan pada Alex agar dia datang ke sana dan melapor pada polisi. Tapi tidak lama kemudian setelah pesan itu terkirim, Milan datang dan melumpuhkan Samantha. Beruntung pesan itu sempat terkirim pada Alex dan tahu kalau Samantha dalam bahaya. Alex pun segera mengambil motor dan langsung menuju ke lokasi. Tak lama dari itu, Travis datang menghampiri Samantha dan menjelaskan kalau dia dan Milan akan menjual anak-anak itu ke luar negeri. Melihat sifat mantan suaminya yang semakin biadab, tentu saja Samantha langsung melakukan perlawanan. Tapi seperti yang kita lihat, Samantha yang tak berdaya dan dapat dilumpuhkan dengan mudah. You're never gonna see him again. You'll be doing it a whole lot more. Beberapa jam kemudian, Travis yang ingin mencari udara segar membawa Terry pergi dan menitipkan para tahanan pada Milan. Tanpa diduga, ternyata tindakan Travis itu diketahui oleh Alex yang baru tiba dan kemudian menelusuri tempat itu. Setelah sekian lama menelusuri tempat itu, Alex menemukan Samantha dan juga anak-anak yang dikurung.
Beruntung saat Alex membebaskan mereka dari kurungan, Milan yang sedang asik mendengarkan musik dangdut tak menyadarinya. Melihat salah satu anak kecil bernama Jenny lemas tak berdaya karena terus-terusan disiksa oleh Milan, Alex dan Samantha segera membawa para anak-anak itu ke dalam mobil van yang terparkir di halaman rumah Travis. Untungnya kunci mobil masih tergantung di setir, membuat Alex segera membawa mereka kabur. Atas hal itu, Milan yang emosi segera melapor pada Travis, mencari cara agar para tahanan bisa kembali ke tangannya. Secara tak disangka, Travis menghubungi Samantha melalui ponsel yang tersimpan di mobilnya. Pada kesempatan itulah, saking kejamnya Travis, dia nekat memotong salah satu jari anaknya sendiri dan mengancam mereka untuk segera mengembalikan anak-anak itu. Demi menyelamatkan Terry, Alex dan Samantha pun mengajak Travis untuk melakukan pertemuan. Dan tempat latihan Alex pun menjadi lokasi di mana mereka akan melakukan pertukaran. Singkat cerita, setibanya di sana, Alex menyuruh Samantha dan yang lain untuk bersembunyi di suatu ruangan karena banyaknya luka dan pendarahan. Sangat disayangkan, Jenny harus tewas secara mengenaskan. Tak lama berselang, Travis yang baru tiba menyuruh kelompoknya untuk segera memasuki sasana dan mengambil tahanan mereka. Sementara Fredo diperintahkan oleh Travis untuk menunggu saat yang lain sedang menjalankan tugas. Mengetahui kalau para anak buah Travis berusaha untuk masuk ke sana, Alex pun mencoba memblokir beberapa pintu di sana. Tapi tampaknya kelompok Travis bisa masuk dan langsung menghajar Alex. Terjadi pertarungan yang sangat brutal. Alex yang seorang diri berusaha untuk melawan dan menghabisi para anak buah Travis dengan kemampuan yang dia punya. Alex akhirnya bisa mengalahkan dan menghabisi para anak buah Travis satu persatu meskipun ada sebagian anak buah Travis yang berada di luar dan berusaha untuk masuk. Hingga tiba saatnya Alex melawan si botak berambut panjang. Milan yang secara mengejutkan menyerang berulang kali dibuat tak berdaya oleh Alex. Pantang menyerah, kembali bangkit dan terus melakukan perlawanan. Setelah sekian lama berjibaku, akhirnya Alex yang hebat bisa menghabisi si Milan. Tapi tak berselang lama atas perintah dari Travis, Fredo masuk ke sana dan langsung bertarung dengan Alex. Fredo yang ternyata merupakan seorang ahli bela diri Muay Thai dapat membuat Alex lumayan kewalahan. Di tengah rasa sakit yang dia rasakan saat ini, Alex pun mengeluarkan segala kemampuannya dan berhasil membunuh Fredo. Samuel yang melintas di depan tempat latihan Alex melihat hanya tempat itulah yang gelap gulita. Merasa ada hal yang tak beres, Samuel pun langsung menelusuri tempat itu. Di waktu yang sama, Travis yang tahu kalau semua anak buahnya telah tewas, menghampiri Alex sembari membawa Terry di hadapan Alex. Travis mengancam Alex untuk menyerah agar dia tak membunuh Terry. Tak lama dari itu, Samantha datang dan berniat untuk menyelamatkan Terry. Tapi tiba-tiba, lagi dan lagi, mereka berdua dibuat tak berkutik oleh Travis.
Samantha yang geram pun langsung menghampiri Travis yang malah membuat Samantha dan Alex tertembak berkali-kali. Saat Travis akan mengeksekusi Alex, secara mengejutkan dengan kondisinya yang ripuh, Alex bisa membalikan keadaan dan membunuh Travis. Di luar, Samuel yang mendengar suara tembakan segera menelusuri dari mana suara itu berasal. Untungnya saat keadaan Alex semakin memburuk, Samuel datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka semua. Look at me. Look at me. 3 minggu kemudian terlihat para warga serta murid Alex bersama para orang tua yang anaknya telah diselamatkan oleh Alex berkumpul di tempat latihan untuk menyambut Alex yang baru keluar dari rumah sakit. Dan film pun selesai. Nah, para sobat Acung, itu tadi rangkuman alur film Life After Fighting yang dirilis pada tahun 2024. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, serta subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Sampai jumpa!